Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Samsul Adi dari Teknologi Rekayasa Internet 4A. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan dari project Smart Report ya, yaitu aplikasi atau platform Smart City Issues Reporting yang dirancang khusus untuk warga Kota Konoha. Di sini saya menggunakan nama Kota Konoha. Yang aslinya kalau kita pernah nonton film animasi itu ada di film Naruto ya, identiknya. Lalu tujuan dari project ini adalah memudahkan warga untuk melaporkan masalah infrastruktur atau fasilitas publik, lingkungan dan fasilitas dan lingkungan pada pemerintah kota. Nah, jadi di sini sudah ada tujuan khususnya ya. Sistem ini melaporkan masalah kota, laporkan keluhan, infrastruktur, lingkungan dan fasilitas publik langsung kepada kata pemerintah kota. Artinya dia transparan. Nah, di sini kita bisa lihat pada about ya, pada fitur sorry, kita cek dulu buat ini. Oh, ternyata dia belum di running. Oke, saya running dulu. Dan image belum. Kembali lagi. Oke, kita cek di about. Nah, di sini ada tentang Smart Report. Jadi Smart Report ini adalah platform digital resmi pelaporan masalah kota yang menghubungkan warga Konoha dengan pemerintah daerah secara transparan dan efisien. Di sini transparan. Misinya itu menghadirkan pemerintah yang responsif. Responsif. Jadi harapannya tuh ini ya, ada pemerintah yang responsif gitu, yang cepat penanganannya gitu. Lalu di sini ada terbuka untuk hmm, kelebihan mungkin ya. Jadi di sini tuh dia terbuka, akuntabel. Setiap laporan dapat dipantau secara terbuka oleh warga pelapor, respon cepat untuk semua warga, jadi umum. Di sini ada kontak ya, nanti bisa langsung dihubungi jika ingin lapor dihubungi ke sini ya. Lalu eh, untuk penjelasan struktur model ya, kita di sini untuk menyimpan laporan saya menggunakan model bernama report. Ada folder. Nah, di sini ada folder main, app. Di sini ada model PY. Jadi di sini saya menggunakan model report dengan filenya yaitu berupa title, description, location, create, add. Jadi title ini dia itu untuk judul laporan. Di sini saya maksimalkan untuk 100 kata ya. Kita bisa kita setting lagi ke 200. Lalu di sini ada location, description untuk detail dari title ya, detail dari. Jadi seumpama title nih laporan dia masuk dalam kategori apa, infrastruktur, lingkungan atau fasilitas publik gitu kan. Lalu detailnya itu ada di descriptionnya. Misalnya infrastruktur, jadi dijelasin infrastruktur yang seperti apa gitu kan keluhannya. Lalu lokasinya di mana, lalu create at artinya dia menyimpan, membuat waktu otomatis yang akan dibuat gitu. Model ini dihubungkan dengan DBMS PostgreSQL yang telah dikonfigurasi sesuai pada file setting.py. Nah, jadi di sini saya sudah menghubungkan nih, artinya sudah migrasi. Tadinya kan pakai MySQL kalau nggak salah ya. Jadi kita migrasi database. Sekarang kita menggunakan Postgre. Seperti itu. Nah, di sini nih, di sini artinya dia udah connect dengan database Postgre gitu. Udah dikonfigurasi lah.
Lalu kita akan coba untuk mendemonstrasikan CRUD atau create, read, update, dan delete pada browser lewat halaman laporan form admin yang 30. Jadi kita akan coba ke sini. Oke. Jadi kalau di sini tuh ada pelajari lebih lanjut, dia mungkin ada fitur upload ya nanti ya. Oke. Lalu hubungi kami itu ada di kontak. Oke. Nah, di sini daftar laporan. Daftar laporan ini dia sudah masuk dalam kategori read ya atau melihat, membaca. Di sini kita bisa lihat terdapat 2 laporan. Jadi ini tadi untuk tes ya. Tes jadi di sini ya terdapat 2 laporan. Nah, untuk poin pertama yaitu create, kita akan mencoba untuk menambahkan laporan. Kita akan coba tambahkan laporan. Nah, di sini kita akan mengisi formulir. Formulir laporan, judul laporan, titel yang saya katakan tadi, seumpama kita akan melaporkan tentang infrastruktur. Tapi infrastruktur apa ya? Infrastruktur. Oh, jangan infrastruktur lah, fasilitas aja yang paling fasilitas publik. Kurangnya kursi pada tribun stadion sepak bola stadion sepak bola kurangnya kursi pada tribun stadion sepak bola yang menyebabkan banyak kericuhan antar supporter karena berebut kursi untuk menonton pertandingan. Oke, ini untuk demo aja ya, demonstrasi. Alokasinya kita bisa coba untuk jalan nomor 18. Jalan nomor 18 Konohamaru. Jalan nomor 18 Konohamaru. Oke. Kita simpan. Nah, di sini kita sudah melihat ya fasilitas publik ya, yaitu pada jalan nomor 18 Konohamaru, kurangnya kursi pada tribun stadion. Jadi dia itu kekurangan kursi ya, fasilitas umum kan di sana, daerah publik, publik sama umum. Oke lah, mungkin nanti bisa kita update ya. Jadi yang menyebabkan banyak kericuhan antar supporter karena berebut kursi untuk menonton pertandingan. Nah, ini kita bisa lihat kan, artinya kita sudah bisa melihat. Kita coba cek di ini juga di sini di Postgres. Di Postgres kita coba cek apakah data tersebut sudah masuk atau belum. Nah, kita akan coba ini. Jadi di sini dia sukses ya, dan sukses nih connect. Di sini sudah ada fasilitas umum, fasilitas publik, kurangnya kursi. Jadi kita sudah berhasil melakukan create atau add laporan. Lalu setelah itu, setelah kita membaca semuanya, jadi kita akan mengupdate nih. Coba kita akan mengupdate kan tadi kita di sini fasilitas publik, kita akan coba update menjadi fasilitas umum. Menjadi fasilitas umum lah. Kita akan coba update sedikit aja ya. Atau ini kita ganti juga fasilitas umum itu
ganti tidak adanya rusaknya fasilitas kan yang bisa dinikmati ya, berarti rusaknya jalan mungkin ya, rusaknya jalan diakibatkan banyaknya truk besar melintas dengan muatan yang cukup berat sehingga mengakibatkan kerusakan jalan yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Kita ganti jalan nomor 20, jalan nomor 20 pasang surut kota. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah update ya. Di sini di fasilitas umum rusaknya jalan. Kita coba cek lagi. Nah, di sini dia sudah berubah ya, rusaknya jalan diakibatkan banyaknya truk besar melintas dengan muatan yang cukup berat sehingga mengakibatkan kerusakan jalan yang berpotensi menjadi ini. Nah, di sini dia tabelnya jadi agak cukup ini ya. Jadi ini penyebabnya. Sini kita bisa lihat lokasinya, yaitu ada di jalan ya. Dan di sini kita lihat keterangan time step-nya atau time zone di mana waktu pelaporan. Lalu setelah update, kita akan coba untuk mendelete. Jadi kita akan hapus semua. Ini kita hapus, lalu ini juga kita hapus. Kita sisakan satu. Setelah itu kita akan cek di database. Nah, jadi hanya tinggal satu. Jadi yang dua tadi sudah terhapus. Nah, untuk alur yang dibuat, ya, untuk alur data yang dibuat dan disimpan, itu alurnya itu dimulai dari template HTML ketika kita mengirimkan metode post ya. Nah, jadi di sini, nah ini dia itu mengirimkan metode post. Data tersebut ditangkap oleh view report create ya. View report create bisa. View report create di sini kita coba. Nah, di sini jadi dari metode post pada file HTML dikirim dan akan diterima oleh view report create ya di sini sebagai report list dan akan divalidasi menggunakan Django from. Nah, setelah itu setelah divalidasi ya. Nah, si Django ini kan dia kan menjalankan perintah ORM atau menghubungkan model ya, menghubungkan data yang sudah di-create tadi ke dalam database. Nah, setelah dihubungkan dia akan menjalankan perintah save. Nah, dia akan menjalankan perintah save ini. Jadi dia divalidasi ya, divalidasi menggunakan from Django report ini. Lalu setelah itu dia akan
menjalankan save ataupun menyimpan data tersebut ke dalam query insert dalam database atau dalam data table yang ada di PostgreSQL yang saya tunjukkan tadi. Setelah tersimpan, dia akan melakukan redirect ya. Dia akan melakukan redirect untuk kembali ke halaman daftar laporan untuk menambahkan data terbaru. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, ketika kita baru menambahkan laporan, di sini kita sudah menyimpan, maka dia akan kembali ke halaman ini. Nah, seperti itu. Lalu, oke, mungkin kita sudah menjelaskan video yang penjelasan yang harus dijelaskan dalam ketentuan praktikum ini ya, ketentuan ini ya. Oke, mungkin cukup ya. Jadi untuk alurnya mungkin yang agak kurang, jika kurang paham, jadi itu kayak dari HTML kan menampilkan ini nih, HTML menampilkan ini. Nah, terus, nah ini kan ada form ini disimpan. Nah, dari HTML ya, dari HTML form ini, ya dia kan ada metode post nih. Jadi ini nih ada metode ada post, ada list, ada delete ya. Jadi di sini tuh dia hmm, melakukan post ya, menampilkan HTML untuk post. Nah, from lalu isi dari from itu, data itu akan diterima oleh views. Nah, dia akan memvalidasi di sini, memvalidasi berdasarkan template Django. Maksudnya validasi menggunakan from Django itu report from Django request. Jadi kayak kan kita sudah setting modelsnya ya. Nah, ini nih. Nih, dia akan validasi dengan ini sama enggak gitu loh ketentuannya gitu. Nah, dia akan validasi, setelah divalidasi baru dia disimpan dari views ini disimpan ke database yang sudah kita konfigurasi di setting. Nah, yang kita udah di setting ini dia akan nyimpan ke database ini. Nah, database ini itu ada di Postgre di sini gitu. Nah, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.